Oke, halo teman-teman, balik lagi ke my YouTube channel. Dan kali ini aku bakal nge-review drama yang baru aja beberapa bulan kemarin aku tonton. Dan ternyata itu tuh bagus banget. Padahal aku tuh nontonnya, ngikutinnya itu dari episode pertengahan. Jadi aku tidak sama sekali mengikuti dari awal. Nah, ternyata pas aku ikutin dari pertengahan aja itu udah seru banget. Dan lumayan mengedukasi sih kalau menurut aku. Bukan edukasi sih, maksudnya lebih kasih contoh yang baik gitu. Jadi setiap drama aku percaya itu ada nilai baiknya dan ada nilai buruknya. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil sisi positif dari film-film yang kita tonton. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama aku akan kasih tahu judulnya, yaitu Mother. Ya, Mother, ibu. Nah, untuk drama Mother ini dirilis pertama kali di tahun 2018 dan ditayangkan pertama kali oleh stasiun TVN. Nah, drama ini bergenre melodrama dan misteri juga sih. Ini merupakan adaptasi dari drama Jepang yang berjudulnya sama persis Mother, kayak gitu. Dan drama Mother ini berhasil menjadi pemenang drama terbaik dalam penghargaan film Baeksang Art Award ke-54 dan Seoul International Drama Award ke-13. Bagus kan pastinya, karena aku udah nonton. Dan karena aku udah nonton pertengahan tuh sampai ending, dan akhirnya aku nonton dari awal lagi. Karena aku penasaran awalnya seperti apa sih. Dan kebetulan aku tuh nontonnya di TV berbayar, di langganan, di berlangganan gitu. Jadi si TV ini kalau menyiarkan drama itu selalu berulang-ulang. Jadi kalau pagi ada, siang, sore, atau malam pun ada. Jadi aku tetap nunggu yang drama episode pertama, baru nonton lagi dari awal sampai akhir lagi dong. Padahal aku udah tahu endingnya kan, tapi aku tetap nonton karena itu bagus banget. Nggak cuman berhasil menjadi pemenang drama terbaik, drama Mother ini juga mendapatkan rating yang paling tinggi. Nggak paling tinggi sih, lumayan cukup tinggi. Misalnya dari 10, dia tuh dapat rating 9, kayak gitu. Nah, langsung aja aku ceritain sinopsisnya. Dan aku mungkin agak-agak kasih tahu jalan ceritanya atau bocoran-bocoran dikit deh biar kalian nonton dan biar kalian penasaran. Nah, jadi drama Mother ini mengisahkan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai peneliti bernama Kang Sojin yang diperankan oleh Lee Bo-young atau Lee Bo-young. Nah, dia itu masih single, jadi wanita muda. Dia udah menjadi peneliti. Peneliti apa? Peneliti burung, kayak gitu. Nah, dia tuh sedang menunggu jadwal keberangkatan ke Islandia untuk melakukan penelitiannya. Nah, sambil menunggu jadwal keberangkatan, Sujin mengisi waktu luangnya dengan menjadi guru temporer di sebuah sekolah dasar. Jadi awalnya tuh si Sujin tuh tidak terlalu dekat dengan anak-anak, hingga kemudian dia bertemu dengan salah satu murid perempuannya. Murid ini bernama Kim Hyena yang diperankan oleh Ho Yeol. Nah, si Hyena ini sering dibully sama teman-temannya. Kenapa? Karena selalu terlihat kotor dan kayak nggak keurus gitu sama orang tuanya. Nah, si Hyena juga dicurigai oleh Sojin sering mendapatkan kekerasan di rumahnya karena tubuhnya itu sering ada lubang-lubang gitu. Jadi si Sojin tuh beranggapan, wah ini kayaknya anaknya tuh kayak dapat perlakuan kasar karena nggak mungkin seorang jatuh sampai lubang-lubangnya tuh di bagian-bagian tertentu yang kayak kamu kalau jatuh dari sepeda itu pasti kakinya atau tangan-tangannya, tapi dia tuh kayak memernya tuh di punggung atau di bagian mana yang kayaknya tidak mungkin banget kalau itu jatuh dalam sebuah kecelakaan kayak gitu. Lalu si Sujin pun kayak ngerasa kasihan sama si Hyena. Jadi akhirnya Sujin berupaya untuk mengunjungi rumahnya si Hyena ini bersama teman gurunya yang lain. Nah, ternyata ibu Hyena masih muda dan bekerja di luar rumah seharian. Dan ayahnya Hyena tuh telah lama pergi meninggalkan mereka berdua. Jadi dalam keadaan masih hidup, istilahnya kayak si ayahnya Hyena ini tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Jadi kayak ibunya Hyena itu kayak frustasi banget karena ditinggal suaminya pergi dalam keadaan lagi mengandung, dan dia harus mengandung dan membesarkan Hyena seorang diri, ya walaupun perlakuannya kepada Hyena tuh kayak gitu. Oke. Nah, jadi di rumah tersebut juga tinggal seorang pria yang merupakan
kekasihnya ibunya Hyena. Jadi mamanya Hyena tuh punya pacar kayak gitu. Cowoknya itu kayak sering ngelakuin kekerasan gitu sama Hyena. Nah jadi pada saat titik inilah si Sojin itu merasa kasihan banget sama si Hyena gitu. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia bentar lagi udah makan terbang ke Islandia. Kasihan banget gak sih sama si Hyena itu ya. Jadi disiksa sama ibunya sendiri, terus ditambah sama pacar mamahnya gitu. Dan suatu kemudian si Sojin ini bakal berangkat ke Islandia. Jadi kayak lewat rumahnya Hyena, entah kenapa bisa lewat rumahnya Hyena, aku nggak tahu kenapa, tapi sama sutradara ini ya. Nah jadi si Sojin itu lihat kayak ada satu plastik besar yang kayak gerak-gerak gitu. Otomatis si Sojin itu penasaran dong, apa sih isi plastiknya itu. Saat si Sojin menghampiri plastik itu, ternyata saat dia buka, itu adalah orang, dan itu adalah Hyena yang hampir kehabisan nafas, dimana di badannya itu banyak lebam-lebam, dan di lehernya itu kayak ada bekas cekikan kayak gitu. Gila sih orang tua kayak gitu. Nah, Sojin akhirnya memilih membatalkan keberangkatannya ke Islandia dan memilih untuk membawa Hyena dari mamahnya. Jadi kayak buat ngelindungin kayak gitu, tapi si Sojin itu merubah nama anaknya, maksudnya merubah nama Hyena, merubah umurnya, tapi hanya secara verbal. Jadi dia melakukan itu belum secara legal, jadi masih kayak verbal aja. Jadi kayak, oh aku bakal jadi mama kamu, atau kamu bakal jadi anak aku. Bahkan Sojin pun mengajak si Kim Hyena ini tinggal sama Sojin ya, karena secara dia mau mengurus anak ini dan melindungi anak ini. Selain itu juga Sojin merubah nama Kim Hyena menjadi Kim Yeonbuk kalau nggak salah ya, Kim Yeonbuk. Dan setahu aku tuh dia itu aslinya tuh harusnya umur 7 tahun atau 9 tahun, tapi dipalsuin jadi 9 atau 7 tahun kayak gitu. Jadi aku tuh lupa ingat, kira-kira kayak gitu. Jadi istilahnya kayak gini, nak, nanti kalau kamu ditanya orang nama kamu siapa, jawab aja namanya Kim Yeonbuk. Terus kalau ditanya umur, bilang aja kamu umurnya 7 tahun atau 9 tahun kayak gitu. Jadi si Kim Hyena itu dikasih tahu sama si Sojin, kalau ada orang yang nanya ke dia, siapapun itu, dimanapun itu, dia harus jawab seperti itu. Tujuannya baik sebenarnya, tapi mohon maaf, ilegal. Nah, dan pinternya si Kim Hyena itu nurut. Anaknya juga pinter banget. Jadi dia tuh merasa kayak menemukan sosok ibu, ya walaupun bukan ibu kandungnya sih, dan bukan ibu sah di mata negara. Nah, sudah sepakat seperti itu, jadi akhirnya Sojin bilang, aku ibumu, atau Hyena itu manggil dia itu Oma atau ibu. Terus setelah lama berlalu, chemistry mereka semakin dapat. Jadi si Hyenanya atau Kim Yeonbuknya ini udah menganggap Sojin itu seperti ibunya sendiri. Bahkan kayaknya dia lebih sayang sama si Sojin ini daripada ibu kandungnya. Ya anak mana sih yang bakal mau dapet ibu seperti ibunya Kim Hyena ini? Kalau aku sih jujur aja gak mau. Kalau kalian mau disiksa setiap hari gak jelas kayak gitu, mending dapat ibu barunya, dan ibu barunya tuh ternyata baik, si ibu Sojin ini. Nah jadi setelah Kim Hyena kabur dari rumah atau dibawa oleh Sojin, ibu kandungnya mencari Hyena, dan mereka mengira Hyena itu sudah meninggal karena ditemukannya sepatu di tepi pantai, sepatu milik Hyena. Tapi mamahnya Hyena itu tetap melaporkan ke polisi, dan melaporkannya itu karena anaknya meninggal bunuh diri tenggelam ke laut atau ke pantai, ya ke laut lah tenggelamnya ya. Tapi polisi tuh kayak janggal gitu, masa sih anak kecil segede itu ada pikiran untuk bunuh diri dan tenggelam ke laut. Nah tapi mamanya mamanya si Hyena tuh bilang, kayak dia udah meninggal kok, dia udah meninggal. Nah dan suatu ketika kekasihnya mamanya Hyena ini bilang, emang kamu yakin Hyena itu udah meninggal? Terus mamanya bilang, udahlah, kita bilang meninggal aja biar kita gak kena masalah. Loh, bentar, kena masalah?
Yaps, karena masalah karena tubuh hiena itu banyak luka, banyak lebam, dan orang tuanya kan sering, maksudnya ibunya itu kan sering menyiksa. Jadi kalau hiena ditemukan keadaan hidup, nanti mereka takut hiena itu bakal membongkar apa yang telah mereka lakukan. Ya walaupun emang bener sih, ya kalau kenyataannya begitu kenapa harus ditutupin? Toh nanti juga bakal ketahuan, ya nggak sih? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakal jatuh juga kali, ya nggak? Nah, gak lama kemudian si pacarnya mama hiena ini dalam suatu perjalanan kayak ngeliat hiena di dalam bus dan bersama Sojin. Nah, ternyata si kekasihnya mamanya ini carilah informasi, gali, akhirnya kekasihnya itu tahu bahwa hiena itu masih hidup dan diurus oleh Sojin, dan ia pun memberitahu ke mamanya hiena. Si hiena tuh belum meninggal tahu, ternyata dia tuh gini kayak gitu. Nah akhirnya mamanya hiena pun merasa penasaran, bener gak sih anaknya itu masih hidup, bener gak sih anaknya itu diurus sama orang lain. Jadi dia mencari tahu dan pada akhirnya dia mengetahui kalau hiena masih hidup, dan dia juga mengetahui bahwa Sojin lah yang mengurus anaknya. Nah udah seperti itu, polisi kan tetap nyari si hiena, padahal mamanya waktu itu bilangnya udah meninggal, udahlah ya gitu kan. Kekasihnya mamanya hiena ini punya ide yang bagus. Dia bilang sama mamanya hiena kalau kita harus laporin balik si penculik hiena. Jadi kayaknya caranya tuh kayak seolah-olah seakan-akan si Sojin itu nyulik si hiena, padahal kan enggak ya, tapi kan sama-sama mau kan gitu kan. Tapi salah juga sih, Sojin tuh salahnya kenapa ya dia. Nah nggak sampai di situ aja perseteruannya sama mama hiena, si Sojin pun nggak mau kalah, dia pun tetap berusaha bagaimanapun caranya agar hiena atau Kim Yeon Buk ini bisa terus sama dia. Kan mereka berdua itu emang dari awal niatnya bakal pergi sama-sama ke Islandia, tapi ternyata udah sejauh ini kasusnya dan ini udah masuk ke laporan polisi, jadi otomatis mereka tuh nggak bisa pergi ke Islandia karena ya kalian tahu sendiri ya, kalau kita mau terbang butuh paspor, butuh identitas, dan itu semua di dalam pengawasan kan. Nah, jadi si Yeonbuk ini kalau mau pergi keluar dari Seoul atau dari Korea itu kan harus pakai paspor. Jadi kalau ketahuan namanya hiena yang lagi sedang dicari oleh polisi anak hilang, kan bakal gagal dan bakal ketahuan semua. Jadi si Sojin ini melakukan segala cara untuk bisa sampai ke Islandia berdua dengan si Yeonbuk. Tapi ternyata mereka gagal. Setelah petak umpet dengan polisi, akhirnya mereka ketangkap. Dan ini yang benar-benar bikin aku mewek, bengkak, berkali-kali nonton tetap nangis. Kalian gimana kalau nonton klip ini? Aku bakal tayangin, nangis gak sih? Udah ketangkep kan, jadi mereka itu semua masuk ke penjara. Ya nggak mereka semua sih, cuma Sojinnya aja. Mereka di pengadilan, dan si hiena ini dikasih ke psikiater gitu. Jadi si Sojin itu jadi tersangka. Tetap ada syaratnya untuk Sojin bisa bebas dari semua ini, yaitu hiena harus buka suara, buka omongan kalau benar ibu kandungnya itu sering melakukan kekerasan. Tapi pada hari pertama masuk sidang itu si hiena tuh nggak berani ngomong, jadi kayak dia tuh terdoktrin atau tersuggest, dia tuh kayak terdoktrin atau tersuggest, dia tuh nggak mau melukai perasaan mamahnya, jadi dia bungkam. Terus suatu ketika Pak Polisi pun mengunjungi hiena. Katanya ini ada titipan dari. Dan pada suatu ketika Pak Polisi pun mengunjungi hiena. Dia bilang, kenapa kamu gak mau buka suara? Kasian ibu kamu, ibu Sojin maksudnya. Nah
Dan setelah berperang batin, si Hyena ini akhirnya dia memutuskan untuk buka suara, tapi tidak datang langsung ke persidangan, tapi dia langsung di video call kayak webcam gitu. Jadi si Hyena itu ditampil di layar saat pengadilan. Nah, disitulah dia mengungkapkan kebenaran. Walaupun di awalnya dia bilang, aku tuh nggak mau buat mamaku sedih, karena dengan aku lahir pun aku sudah menyusahkan ibuku dan aku tidak mau lagi membuat dia sedih. Sedih banget kan guys. Kan kalau punya anak kayak gitu sih, aku kayaknya nggak akan ngebuang dia dan nggak akan menyiksa dia ya kayak gitu. Ya kalaupun dia ditinggalkan oleh suaminya atau itu bukan suaminya, masih pacaran, aku bakal tetap berjuang untuk anakku gitu loh. Karena kan bukan kesalahan anak ya, ini kan kesalahan dari kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab dua-duanya. Dan aku juga nggak bisa nyalain sepihak aja sih ke bapaknya atau ke mamanya, itu menurutku salah dua-duanya sih. Jadi harusnya tuh anak tuh tetap disayang. Banyak kok orang, nggak di Indonesia atau di luar pun, banyak yang kecelakaan atau nggak kecelakaan, dia nggak mau, belum siap punya anak, akhirnya digugurin atau dibuang. Itu kan gila banget. Dulu tuh udah sering banget kan kasus pembuangan bayi, dan itu menurut aku tuh nggak punya hati, karena itu tuh manusia loh, udah ada jantungnya, udah berbentuk, tuh dibuang gitu aja. At least kalau kamu nggak mau punya anak, kamu harus jaga biar anak itu tidak lahir ke dunia. Ya tapi gimana ya, itu kan udah jalan Tuhan, jadi kita nggak bisa mencegah apapun. Kalau udah jalannya bakal hamil, ya udah hamil aja kan. Jadi kalau kita udah punya apa yang kita terima, jadi kalau kita udah punya apa yang kita terima, apa yang sudah Tuhan kasih, ya udah, gak usah disesali, gak usah dibantah. Ya udah gak usah dibantah gitu, gak usah ditolak, nggak bakal bagus. Makanya teman-teman, aku di sini menghimbau untuk semua orang untuk saling menjaga, saling jaga diri atau saling menjaga itu lebih baik. Buat kalian yang pacaran, mungkin bisa pacaran sehat-sehat aja atau mungkin cari jalan aman kayak gitu. Nah, buat pesan positifnya sih itu, aku salut sama Sojin. Dia tuh belum pernah punya anak dan belum menjadi seorang ibu, tapi dia bisa menjadi seorang ibu. Ini pesan di sini tuh mereka selalu bilang di cuplikan-cuplikannya, anak bisa berdiri tanpa ibu. Kayak gitu gak sih? Pak aku juga. Jadi intinya kita mau jadi seorang ibu nggak perlu menjadi seorang ibu dulu. Contohnya Sojin belum punya anak udah bisa punya chemistry sama anak orang lain, dan dia jadi ibu yang sangat baik dong. Kalau menurut aku baik banget dia tuh, sabar. Aku juga pengen sih kayak dia sabar, tapi banyak godanya. Kedua, dia smart, dia benar-benar the best deh. Gak bisa ngomong apa lagi. Nah, jadi ini si Sojin ini udah bebas dari penjara karena si anaknya tadi udah ngomong kan. Nah jadi mereka berdua itu gak boleh saling ketemu. Jadi si Sojin itu lagi masa percobaan dan gak boleh deket sama si Hyena. Tapi si Hyena ini kan di pantai asuhan kan akhirnya. Nah dia tuh jadi anak yang berubah banget dan dia tuh selalu kangen sama mamahnya ini. Dia sampai bela-belain dong datang ke rumah mamahnya, jauh banget dari pantai asuhan, dan dia masih hafal jalannya. Ya namanya juga drama sih, tapi dia pinter dan dia nyamperin mamahnya dong. Ini sedih juga sih. Tuh kan. Maaf ya translatean untuk drama Koreanya tadi ini aku translate sendiri, subtitle sendiri. Jadi kalau bahasanya agak gaul ya udahlah ya. Nah si ibu ini tuh adalah ibu panti asuhan, dan ini itu calon ibu angkatnya si Hena, ibu adopsinya yang bakal ngadopsi si Hena. Tapi di sini tuh selama di panti asuhan Hena tuh kayak murung banget karena dia nggak ketemu sama ibu Sojin gitu, si mama Sojin. Nah si mama Sojin ini diam-diam mengintai karena kan mereka kan nggak boleh ketemu kan, jadi si Sojinnya harus jaga jarak. Nah jadi ini harus
kasihan, dia tuh nggak mau diadopsi sama siapapun kecuali sama mama Sojin. Tapi si ibu pantinya itu juga nggak suka sama Sojin karena dia salah paham. Nah, dan salah satu alasannya kenapa dia merasa sedih banget itu karena Sojin juga mengalami hal demikian. Tapi bedanya Sojin mengalami kekerasan oleh orang lain atau kekasih mamahnya. Mamanya itu berjuang melahirkan dia sendiri, tapi di sini mamanya Sojin itu baik, nggak pernah menganiaya dia. Tapi jeleknya Sojin ini pernah diajak untuk meninggal bersama mamahnya, dan Sojin itu nggak mau. Akhirnya Sojin itu ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi kayak kamu tunggu sini dulu ya, nanti kamu balik lagi. Terus dia dirantai, dia dikunci pakai kunci sepeda yang kayak gitu. Jadi dia tuh disuruh nunggu sampai mamanya balik, tapi ternyata gak balik-balik mamanya dong di depan panti asuhan. Dan akhirnya ada satu artis yang mengadopsi dia. Nah, jadi itulah kisahnya. Jadi kalian kalau yang mau nonton boleh banget, itu bagus banget buat kalian tonton. Siap-siap aja tisu untuk ngelap air mata kamu yang jatuh berkali-kali karena itu sedih banget. Oke, jadi gitu aja review film dari aku kali ini. Bukan film tapi drama. Nanti aku bakal review drama-drama yang lain atau film-film yang aku suka dan menurut aku bagus. See you in next video.